cinta. Never, never want to really, really love you. Maafkan aku mengecewakanmu. Really, really love you. Never, never leave you. Segera aku melupakan dirinya. Pernah berada di posisi orang dengan bobot tubuh besar, bahkan tergolong dalam obesitas, membuat Shirley Juno berjuang keras untuk memangkas berat badan. Lemak-lemak bandal berhasil disingkirkan Shirley. Bahkan dalam hitungan beberapa bulan saja, berat badannya menyusut 35 kg. Sayangnya, bekas penurunan berat badan pasca melahirkan ternyata menyisakan gelambir. Di bingkai inilah, Shirley akhirnya mengambil langkah untuk jalani operasi tummy tuck di Korea Selatan. Dan inilah kondisinya pasca operasi. Jadi aku tuh mengalami fase yang namanya, dulu kan tahu ya waktu aku zaman cari bel tuh aku kayak bisa dibilang kalau bahasa zaman dulu tuh kayak ceking banget, kurus banget. Terus aku kaget banget pas hamil anak pertama, lanjut ke anak kedua. Ternyata aku tuh punya bakat hamilnya tuh hamil besar. Which means sampai kenaikan berat badannya tuh hampir di 35 kilo gitu. Aku tuh sampai mencapai di berat badan 85 kilo. Terus aku sempat jualan tuh minuman untuk membantu menurunkan berat badannya aku. Nah aku turun dan orang tuh ngeliatin kan prosesnya gitu. Aku berhasil turun ke berat badan ideal. Ternyata aku itu memiliki kulit bergelambir. Setelah cari tahu banyak, lebih deep lagi, lebih mau open mind ya gitu kan. Mungkin satu-satunya cara buat aku untuk bisa menghilangkan kulit tersebut adalah dengan melakukan operasi tummy tuck. Persoalan gelambir bagi mereka yang pernah berada di posisi golongan obesitas tentu bukan hal yang mudah. Terutama bagi Shirley yang selalu ingin tampil dengan body goals, tentu itu membuatnya merasa insecure. Hanya saja, selain biayanya yang sangat mahal, operasi tersebut baru pertama kali dilakukan Shirley. Oleh sebab itu, keinginannya untuk melakukan operasi tummy tuck sempat ditentang oleh suami. Rio, kita ke mall yuk. Ke mall yuk. Kita mau beli cireng. Let's go. Nah mami, dia ada virus. Kita di rumah aja, oke? Oh no. Oh no. Ya udah, kita di rumah aja. Nah, ada access skin. Jadi kalau misalkan kalian lihat rata-rata aja kok gitu ya kan. Tapi access skin ini nggak bisa, mau diapain pun nggak bisa guys. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah ini. They call me hell. They call me Stacy. They call me hell. They call me Jane. Takutnya bukan takut gagal ya. Kalau gagal, maksudnya gini, bentuk jahitannya karena aku udah lihat banyak yang melakukan operasi itu, aku yakin banget nggak mungkin ada kegagalan karena dokter yang operasi itu hanya satu orang, jadi bukan cap-cip-cup lagi gitu, pasti dokter ini gitu. Hasilnya aku udah banyak lihat, cuman aku lebih takut aku nggak bangun lagi. Jadi waktu aku jadi kayak mengulang lagi ya momen flashback 5 bulan lalu, 6 bulan lalu. Waktu aku mau operasi tummy tuck itu tuh aku cuma bilang sama suami aku gini, pokoknya jaga anak kita ya bla bla bla. Karena kan sebenarnya ini tuh kayak dibolehin dan gak dibolehin. Karena setahun sebelum aku mau operasi tummy tuck ini kan ada berita tuh Kak, masih inget gak yang ada almarhumah yang meninggal di meja operasi. Beliau melakukan liposuction dari kalangan selebritis juga ya. Nah itu aku udah bikin suami aku dan orang tua aku tuh kayak jadi kayak 50-50 nggak mau ngasih gitu. Tapi setelah akhirnya udahlah, karena udah keburu beli tiketnya juga ke sana ya kan, udah di DP juga. Terus setelah diskusi panjang kali lebar, dokternya juga udah agak calmingin, beauticiannya juga kayak nenangin, udahlah kita go aja. Berkat penjelasan dan riset klinik dan dokter terbaik di Korea Selatan, keinginan Shirley untuk jalani operasi tersebut akhirnya terwujud. Namun yang tak pernah dibayangkannya, ternyata operasi tummy tuck lebih sakit berkali-kali lipat daripada operasi sesar. Tummy tuck itu deh yang paling sakit, lebih sakit daripada sesar. Udah deh pokoknya operasi apapun dari teman aku yang bahkan udah operasi wajah sama tummy tuck juga gitu. Yang paling sakit adalah tummy tuck. Bukan operasi muka, bukan operasi rahang, tummy tuck udah paling sakit. Jadi di kepala aku, wow sakitnya berarti 1000/10 kali ya, sakit banget. Ternyata kenyataannya pada aku,
begitu aku sudah dioperasi, aku malah ngerasain sakitnya itu lebih sakit operasi sesar pertama yang belum ada eras. Jadi mungkin dengan kecanggihan yang ada di Korea gitu kan. Kalau teman aku yang kemarin ini operasinya kebetulan di Indonesia memang. Jadi lebih less pain gitu. Pemulihannya juga lebih cepat. Dan di hari keempat aku kaget juga sih, dokternya juga marah sama aku. Aku udah bisa jalan 15.000 langkah. Banyak loh itu. Jadi karena itu di Korea, jadi karena aku anaknya kan gak bisa diam ya. Jadi aku sambil shopping, sambil jalan-jalan dengan bawa kemana-mana. Aku jalan sebanyak 15.000 langkah dan aku ngerasa fine-fine aja. Justru kayaknya kalau kita sakit kayak gitu tuh kita tuh harus ngebiasain. Cuman jalannya memang nggak boleh tegak, jalannya harus agak bungkuk. Gitu dia proseduralnya. Melewati proses operasi dan menahan sakit yang teramat perih, Sherly Juno mengaku puas dengan hasilnya. Bagian perutnya kembali ke bentuk semula. Setidaknya tidak ada gelambir lagi yang tersisa. Hanya saja, akibat kelalaian sang artis, proses pelepasan jahitan terpaksa harus memakan waktu yang cukup lama. Ya, jadi harus jalan. Ini aku salah sangka gitu. Agak lebih ke batu sih ya. Jadi aku tuh disuruh jangan lupa, jangan malas-malasan, jangan tiduran terus. Harus jalan tetap dan lain-lain. Oh, di pikiran aku harus jalan ya jalan-jalan gitu. Keterusan lah dan berakibat akhirnya apa? Ada pembengkakan sedikit gitu. Jadi kayak dokternya bingung. Dokternya pas aku check up ke minggu pertama gitu, dokter nggak bisa buka jahitan. Harusnya 1 minggu setelah operasi itu udah harus bisa buka jahitan. Tapi jadi nggak bisa buka jahitan karena ada air yang masih menggenang gitu loh di situ. Jadi aku nambah lagi tuh 3 hari baru akhirnya bisa buka jahitan. Tummy tuck atau bahasa ilmiahnya abdominoplasti atau sebuah prosedur operasi plastik untuk mengencangkan perut agar rata, jauh berbeda dengan sedot lemak atau liposuction yang belakangan tren di kalangan artis. Tummy tuck tidak hanya membuang lemak-lemak tapi juga membuang kulit berlebihan seperti gelambir. Maka pengencangan otot pun akan lebih maksimal. Bisa dibilang, proses tummy tuck jauh lebih mumpuni ketimbang liposuction. Lantas, syarat seseorang bisa menjalani operasi tummy tuck seperti apa? Semua orang kalau misalnya memang otot perutnya juga sudah mulai melemah, itu boleh melakukan tummy tuck. Atau misalnya indeks massa tubuhnya memang sangat tinggi. Gitu. Berbeda dengan liposuction. Liposuction itu kita hanya menyedot lemaknya saja. Nah, kalau menyedot lemaknya, kalau kulitnya memang masih kencang, ya kita bisa hanya menyedot lemaknya. Tapi kalau misalnya kulitnya sudah tidak elastis, sudah terlalu menggelambir, nah, kalau kita hanya melakukan liposuction atau menyedot lemaknya saja, hasilnya tentu tidak akan maksimal. Jadi terutama untuk orang-orang yang mungkin sudah melahirkan atau mungkin hamil lebih dari 2 atau 3 kali, di mana otot-otot perutnya pun juga dia harus dikencangkan. Kalau kalian mau tummy tuck, usahakanlah ada di berat badan ideal kalian dulu, baru kalian lakukan tummy tuck. Karena kalau nggak sia-sia aja gitu. Karena ada banget pasien ya katanya yang di Indonesia kan jahitan sesarnya, jahitan tummy tucknya itu sampai di belakang sini. Ya, pada case aku karena aku sudah di berat badan normalnya aku, idealnya aku, jahitan aku tuh cuma segini doang, segini. Jadi kayak 3 cm kanan ke kiri dari jahitan sesar pertama dan kedua. Dari kisah